Terima kasih ya Bapa Yahweh Elohim yang ada di Samayit. Terpujilah namamu dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Bapa Yahweh Elohim. Amin. Shalom. Apa kabar? Amin. Bapak Ibu, yang hadir tadi pagi siapa? Semua hadir ya? Amin. Fotokopinya belum selesai Pak ya? Oh ya, nanti kalau sudah selesai mungkin sebentar dibagi, atau kalau nanti pulang kita diberikan fotokopinya. Amin. Bapak Ibu, tadi pagi saya sudah membawa tentang pola makan dan pola minum. Nah, pola makan dan minum. Pola makan dan minum. Tadi pagi kan kita sudah makan ya. Kita akan lanjutkan hari ini tentang minum. Amin. Jadi nanti yang tidak ikut tadi pagi ada. Yang tidak ikut. Ada ya. Nanti dibaca itu yang tentang pola makan. Kita mau membahasnya pola minum. Amin. Baik. Pola makan dan pola minum. Coba terus. Ya. Terus lagi. Ya, 4. Ini tadi pagi kita sudah bahas. Tetapi ini pola makan, pola minum sama ya. Jadi kita juga mewarisi cara minum itu dari warisan nenek moyang kita juga. Amin. Di sini kan kalau di Pulau Jawa yang paling terkenal air minum dari sini warisan nenek moyang kita apa? Apalagi? Saya kira kopi enggak. Yang paling terkenal? Masa teh? Jamu. Jamu ya? Saya kira jamu lebih terkenal daripada teh kan? Jamu. Itu di sini. Tapi di tempat lain ada lain Bapak Ibu. Kalau di tempat saya yang paling terkenal itu belo. Belo itu sama dengan tua. Di daerah tertentu kan terkenal ya, tua. Kemudian juga ada daerah tertentu yang terkenal apa? Mama ini tertekan rupanya ya. Ya. Kenapa? Ya. Kemudian pengaruh iklan juga Bapak Ibu. Itu sangat berpengaruh juga tentang pola minum. Yang sangat terpengaruh kemarin ini apa nih? Yang minuman anti apa yang di perut itu loh. Yang suka diminum itu. Loh kok ini kok jalan lari terus, kenapa ya? Ada kan minuman yang anak-anak itu kan di televisi ada toh? Banyak tuh minuman-minuman itu. Yang minuman-minuman jadi itu. Sejenis Coca-Cola, Sprite. Ada lagi yang dalam gelas-gelas itu kan? Jus apa itu? Apa ibu-ibu yang punya anak kecil itu? Just apa? Just juice. Itu sangat terkenal sekali. Nah, sebagaimana makanan Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman. Air minum juga saya punya pengalaman. Dulu sebelum saya tahu pola minum yang baik, saya kalau capek itu kan selalu pusing kepala. Siapa yang sama dengan saya? Kalau capek sekali itu pusing kepala.
Apalagi kalau belajar semalaman dari pagi sampai pagi gitu belajar, kepala pusing. Nah, karena saya tahu obat, yang saya lakukan adalah apa? Minum obat. Sama juga kita kan, kalau kita sakit kepala, yang pertama kali kita cari adalah obat. Amin. Sekarang jangan lagi ya. Yang paling terkenal dulu kan kalau sakit kepala apa itu? Bintang 7. Apa lagi? Paramex. Apa lagi? Apa? Apa? Bodrex. Apa lagi? Bapak Ibu, obat ini sebenarnya hanya dibutuhkan kalau penting. Kalau tidak penting jangan. Saya bertahun-tahun melakukan itu. Kalau sakit kepala, minum obat. Sakit kepala, minum obat sakit kepala. Bahayanya adalah apa? Semua obat itu bersifat racun sebenarnya. Kalau kita tidak butuhkan dikonsumsi, berlarut-larut lamanya, ginjal kita akan rusak. Saya juga begitu. Sakit kepala minum obat. Lalu saya pikir ini keliru sebenarnya. Mengapa? Nah ini kita lihat. Sebenarnya itu pengaruh air. Oh, langsung masuk Pak ya? Ya, kita langsung masuk saja. Jadi air juga sangat penting. Mengapa Alkitab mengatakan air itu sama dengan firman? Karena firman begitu penting buat tubuh kita. Jadi kadang-kadang firman diumpamakan seperti air. Misalnya Mazmur 1, seperti tanaman di tepi aliran air. Ya kan? Berarti air sangat penting. Bapak Ibu yang punya pengalaman keluarga yang dikremasi, coba lihat kalau tubuh seperti saya ini misalnya, kalau dikremasi hasilnya berapa? 1 botol saja kan, debu. Sisanya kemana? Menguap. Itu berarti tubuh kita sangat banyak air. Nah begitu ini kurang, menjadi masalah. Itu sebabnya di Yeskiel pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ya Pak, dibaca Pak. Engkau akan minum air dengan ukuran 1/6 hin banyaknya, minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Jadi ini dikatakan 1/6 hin minumlah pada waktu-waktu tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris King James time to time, dari jam ke jam. 1/6 hin. Nah pertanyaan sekarang adalah 1/6 hin itu berapa banyak? Nah pertanyaannya adalah 1 hin itu berapa liter atau berapa cc? Ada yang tahu? Nah ini Bapak Ibu, kita mesti memahami tentang hin. Nah, ukuran hin di tiap suku bangsa berbeda. Di Mesir berbeda. Kemudian di Syria juga berbeda. Kemudian di Rusia berbeda. Kemudian di India juga berbeda. Di Cina juga berbeda. Di Yunani, Roma berbeda. Ibrani juga berbeda. Makanya Alkitab kita yang lama, LAI, dia menulis begini. Ini yang edisi 2010. Jadi masih baru ya. Di situ disebutkan, nah nih, 1 hin sama dengan berapa? 6 liter. 1/6 bat sama dengan 6 liter. Itu ukuran Yunani. Kalau ukuran Ibrani tidak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau dia bilang 1 liter cukup, itu kurang untuk orang dewasa. Ada kamus Alkitab. Nah ini versi Yunani ya. Alkitab kita versi Yunani. Ya cuma 1 liter. Nah Bapak Ibu kalau lihat Alkitab buku ini, kamus Alkitab ini yang mengarang adalah Browning. Di situ di halaman belakangnya di situ disebut, ini saya kasih besar ya. Nah ini dia punya buku,
Ini diambil dari Oxford, pencetaknya dari luar ya, baru diterjemahkan. Kalau universitasnya kan cukup terkenal ya. Nah di situ disebutkan bahwa, nah ini, berapa Bapak Ibu? 1 hin sama dengan 12 liter. 12 log sama dengan 12 liter. Ini versi Ibrani. Jadi tadi 1/6 hin kan? Kembali ke sini 1/6 hin. Jadi 1/6 dari 12 berapa? 2 liter. Amin. Amin. 2 liter per hari. Begitu ini kurang di dalam tubuh, maka menimbulkan masalah. Jadi defisit cairan di dalam tubuh sangat berbahaya. Ini yang terjadi selama ini. Kalau kita defisit cairan, maka yang pertama adalah memberi respon biasanya lambung atau kepala. Nah responnya adalah sakit kepala. Kita menjawabnya dengan apa? Obat. Karena kita melihat terpengaruh iklan. Apapun itu sakitnya itu kan, dulu kan iklan itu terkenal sekali itu, obat-obat sakit kepala. Jadi kita menjawabnya dengan itu, memang hilang sementara. Tetapi dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya. Kerusakan ginjal. Jadi kadang-kadang orang di rumah sakit, sakit ginjal, kalau ditelusuri itu ada kebiasaan minum obat yang berlarut-larut, terutama obat sakit kepala ini. Nah jumlah air 2 liter, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Akrabkan dengan ini. Udah. Nah, jadi 2 liter itu untuk mensiasati kan biasanya kan kalau 1 gelas yang besar itu 300, yang kecil itu 200. Masalahnya kan kita suka lupa, apalagi yang sudah tua. Nah caranya supaya tidak lupa, siapkan wadah yang 2 liter atau yang seperti ini, malam diisi. Jadi pagi mulai diminum, usahakan sore sudah tinggal sedikit. Karena kita suka lupa. Kalau mengandalkan hitungan, saya sendiri biasa lupa, ini gelas keberapa ya? Kan lupa ya? Kecuali kalau kita mau buat catatan boleh. Oh ini jam sekian, saya minum sekian, ini jam sekian. Jadi supaya tidak lupa, lebih simpan wadah. Malam disiapkan, mulai pagi diminum. Nah nanti dari situ tahu, oh ini kurang. Apalagi kalau mbah-mbah yang sudah tua, itu kan sulit mengingat, amin. Jadi siapkan wadah seperti ini. Atau ada yang lebih besar, sudah ada 2 liter dipakai Bapak Ibu. Ini yang banyak dilupakan orang. Padahal kekurangan cairan itu sangat berbahaya. Ibu-ibu yang punya pengalaman, yang punya pot di rumah, yang tanam bunga, kalau misalnya tidak dapat air sehari 2 hari masih lumayan ya. Coba kalau seminggu, sudah kenapa dia? Belum mengering Bapak Ibu, masa langsung kering? Dia mulai mengkerut dulu kan? Mengkerut ya? Layu, sudah beberapa waktu kemudian mulai kering, waktu kemudian mati. Sama dengan otak kita juga, kalau kurang cairan, yang terjadi dia apa? Mengerut. Itu yang menyebabkan sakit kepala. Kalau kita hanya menekan dengan obat, dia langsung berkerut terus. Sama dengan tanaman tadi, tidak disiram air, dia langsung terus. Nah masalahnya adalah Bapak Ibu, kalau itu sudah terjadi perubahan, dia tidak akan kembali. Memang ada perubahan di mana dia sementara bisa balik lagi. Tetapi kalau perubahan lanjut, dia tidak mau lagi kembali, sudah rusak. Nah di sini berbahayanya. Itu sebabnya orang kalau sudah migrain yang berlarut-larut, obat apapun tidak mempan lagi. Kalaupun mempan, dosisnya ditambah. Ingat, tambah dosis, risikonya ke ginjal. Nah ini bahayanya. Nah, mengapa di sini dikatakan seperti ini? Coba, Bapak Ibu. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Sebut di sini, kalau sebut bahasanya air segar, Bapak Ibu. Air segar. Jadi Bapak Ibu,
kita harus merubah cara pola kita. Jadi kalau ada tamu, kalau dia tidak minta apa-apa, siapkan air putih. Kecuali dia minta, kita tawarin, ibu mau minum apa? Bapak mau minum apa? Kalau dia tidak tawarin, kasih air putih. Nanti kamu kok pelit banget kok kasihnya air putih. Jangan, kasih terang, ini loh air putih manfaatnya ini. Karena semua minuman-minuman yang itu, teh, kopi itu kan mengandung zat aktif. Nah di dalam Alkitab, kata yayin dan sekar itu dua makna yang berbeda. Yayin itu minuman yang mengandung alkohol, sedangkan sekar itu minuman yang mengandung penguat. Ada zat aktif di dalam, termasuk kopi itu sekar, teh sekar, semua Coca-Cola itu sekar karena mengandung penguat. Termasuk jamu juga adalah sekar, itu ada zat aktif di dalamnya. Termasuk gula, ditaruh dalam air minum itu juga termasuk penguat. Bapak Ibu nanti kalau pulang, coba lihat di internet, 76 bahaya gula. Ada di situ, 76 bahaya gula. Itu temuan sekian tahun yang lalu, tapi sekarang sudah lebih lagi. Gula itu sangat tidak baik, karena dia menekan AHD di otak, sehingga anak-anak jadi hiperaktif. Jadi kalau anak-anak yang suka aktif-aktif begitu, kurangi gulanya. Pelan-pelan dia jadi baik kembali. Nah makanya anak-anak yang dulu Bapak Ibu, saya masih ingat ya, kalau anak-anak dulu itu, kalau ada tamu, bapaknya bilang, langsung diam kan. Kalau sekarang, tambah dia bikin. Kenapa? Karena konsumsi gulanya terlalu tinggi. Nah itu gula kurang bagus di sana. Nah Bapak Ibu, ini dia minimal kebutuhan cairan kita ini digambar ya. Di otak itu 75%, jantung 75%, paru-paru 86%, hati 83%, buah pinggang 83%, otot 75%, darah 83%. Jadi kurang lebih itu. Begitu kurang kebutuhan cairan, dia mengalami masalah. Memang mereka ini mempunyai kemampuan untuk kompensasi, tetapi ingat, kompensasinya terbatas. Begitu kompensasinya ini berlarut-larut, dia rusak. Nah menimbulkan masalah. Ini kurang disadari. Nah makanya orang kurang minum air, sakit kepala, lalu dia berobat dalam nama Tuhan usir setan. Bukan setan di situ. Nah coba, karena ketidakpengertian kita, dia pikir kalau sakit kepala itu semua setan semua. Padahal kurang minum air. Pelanggaran firman kan, kurang minum air dari 2 liter tadi. Nah mari kita lihat. Ini minimal beberapa manfaat air. Pertama adalah melindungi jantung, mencegah sakit kepala, meningkatkan kerja otak, ketajaman otak, membuat Anda tetap waspada, meningkatkan energi, menghilangkan racun dan membuang berat badan. Ini beberapa hal saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita capek, itu kan metabolisme kita sangat aktif, sehingga banyak racun di dalam tubuh kita. Nah, racun itu kan harus dibuang. Nah, yang bisa membuang adalah cairan. Melalui cairan dia tangkap di darah, dia tangkap lalu dibuang. Itu sebabnya kalau makin kita capek, tadinya 2 liter harus tambah lagi lebih dari 2 liter. Banyak air tidak apa-apa. Orang takut kelebihan, tidak. Ginjal punya sistem filter yang luar biasa. Yang bermanfaat dia tidak akan, yang masih dimanfaatkan tubuh dia tidak akan pakai, dia akan buang. Nah jadi banyak orang sakit kepala karena kurang minum air. Nah akibat defisit, diklik ini. Nggak bisa ya? Nih. Oh kembali. Nah ini, akibat defisit cairan dalam tubuh. Tubuh itu mempunyai kemampuan autoregulation dalam mengatur kebutuhan tubuh. Namun bila dehidrasi minimal, defisit cairan berlangsung terus-menerus, maka sistem ini akan menjadi lemah, tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya target organ tersebut mengalami dehidrasi lokal dan menimbulkan berbagai simptom atau keluhan yang dirasakan. Ini kadang-kadang kita menjawabnya lain. Jadi begitu kita kurang cairan, seharusnya 2 liter. Seharusnya 2 liter. Ini kurang. Ini dia mengalami kompensasi. Jadi dia akan mengurangi di mana yang tidak perlu. Nah ini gejala-gejala nanti kita lihat. Nah, kita menjawabnya dengan obat. Akibatnya defisit cairan yang kronik. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita butuhkan yang 2 liter,
Tapi kita kurang di sini, yang merah itu kurang, akibatnya ini. Nah, gangguan suplai nutrisi cairan oksigen menimbulkan hasil metabolisme air. Jadi gangguan suplai cairan oksigen nutrisi. Jadi darah itu dia mengangkut hasil metabolisme kita kemana-mana. Begitu kurang cairan dia jadi kental. Nah, jadi kental itu tidak bisa dia mengangkat kemana-mana. Dia mengangkat yang dibutuhkan. Dari sana yang tidak dibutuhkan dia angkat lagi untuk dibuang ke ginjal lewat keringat dan sebagainya. Kalau jumlahnya kurang, itu sebabnya yang diangkat jadi kurang, yang dibawa kurang, hasil metabolisme dibuang kurang, dia bertumpuk di mana-mana, menimbulkan masalah. Nah, jadi kalau dia kurang, dehidrasi lokal, menumpuknya sisa hasil metabolisme, kemudian timbul berbagai macam penyakit. Ini kadang-kadang disalah jawab oleh orang. Menjawabnya obat. Kemarin waktu kami pelayanan di Wonosobo, ada seorang di sana, dia mengatakan, saya ini kok suka sakit kepala, terus seling pilek. Saya bilang begini, kebutuhan cairanmu cukup enggak 2 liter? Dia bilang kurang. Dia memulai langsung 2 liter. Dan aneh, setelah 10 hari dia BBM saya bilang, dok terima kasih ya. Ternyata memang betul air itu sangat bermanfaat. Setelah saya minum ini, saya tidak pernah ke dokter lagi beberapa hari ini. Padahal hampir setiap hari dia ke dokter minta obat sakit kepala. Nah, ini penyebabnya. Jadi kalau misalnya, kalau kekurangan cairan, pertama yang berubah adalah perubahan biokimia. Perubahan biokimia. Kalau pada tahap ini masih bisa diperbaiki perubahan biokimia. Jadi Bapak Ibu, check up itu sangat penting. Karena waktu check up itu akan didapatin, oh ini kolesterol tinggi, oh ini terlalu tinggi, ini yang rendah. Jadi dengan pola makan itu bisa bagus. Tapi tahapan ini kalau kita biarkan berlanjut, kita tidak mengerti bahwa itu semuanya kekurangan air, dia akan berlanjut lagi menjadi ini, perubahan fisiologis. Sudah mulai fungsinya terganggu, sudah mulai kaki kram-kram, sering sakit perut, sering sakit kepala, sudah mulai. Kalau kebutuhan cairan tadi lanjut, tidak dipenuhi, dia berlanjut lagi nanti. Ini masih bersifat, nah ini sementara sakit kepala. Sakit kepala bertahun-tahun hanya kurang air, dijawab dengan obat, dia berkembang lagi jadi migrain. Dijawab dengan obat, berkembang lagi dengan berbagai macam penyakit. Kemudian di otot, kita kram-kram. Kurang air, karena hasil metabolisme yang di sana, sisanya mesti dibuang, tidak terbuang, tertimbun di sana. Jadinya kram-kram otot. Kemudian berikut di paru-paru. Di paru-paru kekurangan cairan, ini banyak salah dijawab. Cairan kalau di paru-paru kurang, responnya dia adalah sesak. Dijawab dengan obat untuk melebarkan itu, memang tertolong sementara. Tetapi makin lama itu dosisnya akan makin tinggi. Karena persoalannya bukan di pada otot-otot saluran pernapasan. Jumlah cairan yang ke sana kurang, yang dibuang kurang, responnya adalah sesak. Saya mengalami dengan ibu saya juga demikian, sesak terus. Lalu saya bilang coba minum air 2 liter. Nah dengan ketaatan itu sekarang sudah tidak pernah lagi sesak. Padahal hampir tiap tahun masuk rumah sakit dulunya, tapi setelah mengenal ini tidak lagi. Jadi ibu-ibu yang banyak sesak, minum air banyak, air putih, itu minimal cukup membantu. Kecuali kalau sudah perubahan patofisiologis tadi memang sulit. Kemudian di jantung juga kalau kurang cairan, dia akan berusaha memperbaiki dirinya, dia mengurangi di mana-mana. Nah kalau dia berlanjut terus, terjadi kerusakan juga di sana. Kemudian di hati, sama di tulang, di mana juga di ginjal dan sebagainya. Semua ini menimbulkan masalah. Kalau di gastrointestinal atau di lambung kurang cairan, yang pertama adalah apa dia? Respon tubuh itu mengeluarkan zat asam. Akibatnya apa? Dia merusak dinding sel, lalu dia sakit. Jadi orang-orang sakit mah, kalau yang baru-baru harus jawabnya dengan air saja banyak, itu bisa tertolong.
jangan obat. Obat sementara, begitu pola minumnya masih sama, dia makin sakitnya makin lama makin hebat. Dan itu sangat berbahaya kalau terjadi sampai ulkus, waduh itu bisa berdarah. Jadi air itu sangat penting di dalam tubuh kita. Kemudian, nah ini dia, kalau tadi itu masih bisa kembali ya, masih bisa kembali. Kalau kita salah memberikan pengobatan, kita salah memberikan jawaban. Kalau benar, dia masih kembali, tapi kalau salah, dia akan berlanjut lagi. Nah, pada tahap inilah yang akan menjadi sulit. Kalau sudah menjadi perubahan patofisiologis, ini sudah rusak organ, tidak bisa kembali lagi. Jadi kita hanya punya peluang berada di sini dengan di sini. Tapi kalau sudah masuk di sini, organnya sudah rusak, tidak bisa lagi. Tanaman kalau sudah kering, disiram pun masih bisa hidup? Tidak bisa. Kalau dia masih baru layu, disiram segar kembali. Tapi kalau sudah mulai kering, disiram, tidak ada jalan lagi. Sama, organ kita kalau kurang, langsung dia memberi respon begitu. Kalau sudah masuk di sini, sudah menjadi masalah. Di situ ya perlu operasi dan sebagainya. Dia tidak bisa balik lagi ke sini. Nah ini kenapa? Karena kurang minum air, Bapak. Jadi air itu sangat penting, sangat penting. Jangan menjawabnya dengan obat. Ingat tadi Yeskiel 2 liter. Di sini ya. Coba Bapak Ibu sekarang yang hadir ya. Kira-kira yang sudah cukup 2 liter siapa? Apa lagi? Baru sedikit kan? 2 liter. Ada satu buku dikatakan begini. Kalau seluruh dunia mau taat kepada aturan ini 2 liter, maka rumah sakit 60% akan tutup. 60% akan tutup. Ditambah pola makan yang baik, 80% tutup. Sisanya itu saja yang sakit. Bayangkan, makanya Yahweh memberi petunjuk kepada kita supaya kita ikut, supaya kita tidak jatuh sakit. Nah luar biasanya dia menyayangi kita. Hanya kadang-kadang ini kita tidak terbuka. Amin. Amin. Saya pernah pengobatan gratis salah satu sekolah teologi ya. Itu para dosen-dosennya semua kan S3, S2. Lalu saya bilang, bapak-bapak maaf saya mau nanya. Kira-kira ini kan bapak-bapak ini hampir semua hipertensi loh. Saya mau nanya sekarang. Airnya cukup enggak 2 liter? Dia bilang begini, ya kayaknya kurang. Terus saya bilang, kira-kira menurut bapak-bapak Alkitab mengajarkan enggak bahwa minum air harus 2 liter? Dia bilang, ya kayaknya enggak ya. Atau mungkin mungkin ada tapi kami tidak memperhatikan baca dengan baik. Lalu saya bilang, Pak coba tolong dibaca Yeskiel 4 ayat 11 tadi. Dia baca lalu saya terangkan demikian langsung terperangah. Hah? Iya ya Alkitab mengajarkan ya. Coba bayangkan itu. Dosen teologi loh. Saya pernah juga ke di Klaten itu. Itu ada juga pendeta sudah 35 tahun mengajar di jemaat, gembala. Lalu saya bilang, Pak pernah enggak ngajar jemaat bahwa minum air 2 liter? Ah enggak pernah. Loh itu ada dalam firman Tuhan loh. Lalu saya terangkan semua caranya seperti ini. Yang tak tolong nanti hari Minggu diberitahu jemaat bahwa minum air harus 2 liter orang dewasa. Amin. Banyak orang lupa seperti itu. Makanya banyak yang sakit, banyak hipertensi dan sebagainya. Lari ke obat. Padahal bukan jawaban itu. Nah makanya Yahweh memberikan petunjuk luar biasa kepada kita. Nah kalau sudah permanen, organnya sudah rusak, sudah sulit dibuat apa-apa lagi sampai di sana. Dan di situ nanti memerlukan obat yang terus menerus. Sementara minum obat terus menerus, ginjal lagi nanti akan masalah. Lalu nanti kan biasanya dokter katakan, ya enggak apa-apa ibu, kan ada mesin cuci darah. Biasanya jawabannya begitu ya, karena ada mesin cuci darah. Sebaiknya ginjal kita jangan masuk ke sana, amin. Nah caranya balik ke situ, air. Kemudian kalau defisitnya setiap hari, nah ini dia, kepala pusing, migrain, kalau di kulit kering, berbagai penyakit kulit. Nah Bapak Ibu, kalau kulit kering, biasanya ini banyak dijawab dengan zat-zat kimia.
Ibu-ibu misalnya ya, yang kering, suka kering bibirnya, lalu ditawarin apa? Lipstick, warna merah, biru dan sebagainya. Bukan tidak boleh pakai, boleh pakai, tapi jangan alasan untuk menutupi karena bibir kering. Itu salah. Minum air. Wajah kita kering demikian, kulit kita kering, sehingga menimbulkan macam-macam penyakit. Kalau dia kering di kulit, mudah penyakit apa saja masuk di situ langsung terjadi penyakit. Kurang air. Kemudian berikutnya adalah kalau di lambung, nah ini gastritis, sakit mah. Kemudian kalau di usus, nah ini Bapak Ibu. Kalau di usus kurang cairan, tubuh akan mengambil cairan di mana saja yang ada, terutama di makanan tadi. Akibatnya adalah kalau dia serap dari makanan yang ada di usus, kotoran kita jadi keras. Sehingga kita akan waktu ke belakang, maaf kalau ke belakang, kita akan mengedan. Berulang-ulang kita lakukan itu, ototnya jadi bermasalah. Timbul apa? Sakit apa? Udah tahu tuh? Ambeien. Makanya kotoran itu tidak boleh keras, supaya tidak terlalu kuat mengedan. Begitu kuat mengedan, masalah. Dari mana? Kurang air. Kemudian berikutnya, tulang. Kita kurang air, akibatnya suplai kalsium, natrium ke dalam kurang dan sebagainya, ke dalam tulang kurang. Akibatnya apa? Tulang cepat keropos. Jadi tulang cepat keropos itu bukan hanya karena kurang kalsium, tetapi memang benar kurang kalsium, tetapi kurangnya karena apa? Kurang karena makanannya atau kurang karena diangkat ke sana yang kurang. Organ yang pada umumnya adalah organ yang mengangkatnya kurang cairan tadi dalam darah, sehingga tidak bisa diangkat di sana, terjadilah itu. Makanya ada iklan sekarang kan mengiklankan susu supaya minum kalsium banyak-banyak, padahal itu keliru Bapak Ibu. Ingat, susu itu adalah asam, pH-nya asam. Tubuh kita ini netral, dia ada asam. Jadi di dalam tubuh untuk diolah dibawa ke asam dulu, dibawa ke netral dulu, baru diolah. Masalahnya adalah untuk mengolah yang netral dari asam ke netral, dia membutuhkan salah satu adalah kalsium. Kalau darah sudah cukup, sudah cukup cadanganku, enggak mau lagi saya, maka yang diambil adalah dari gigi. Makanya anak-anak sekarang kan cepat giginya habis, itu karena terlalu banyak konsumsi gula. Gula kan asam, untuk menetralis itu, diambil kalsium dari darah. Darahnya aku cukup, cadanganku tidak bisa dipakai lagi nih, diambillah dari gigi. Makanya gigi cepat rusak pada anak-anak itu karena itu terlalu banyak asam, makanan yang asam kita makan, termasuk gula. Kemudian kalau dari paru-paru ini sesak, kalau dari ginjal batu. Bapak Ibu, kalau kita kurang cairan, dia akan kental, kencing kita akan kental. Nah begitu kental akan mudah terjadi pengendapan. Pengendapan itu kalau sudah terjadi, dia akan panggil teman-temannya, lalu terjadi batu. Jadi batu ginjal itu bukan karena air kapur, kurangnya air diminum. Kalau airnya walaupun ada kapur kan bisa diendapkan, walaupun ada sedikit kita minum, tapi kalau dia 2 liter dia akan terbuang karena dia encer. Tapi kalau dia kurang dari itu dia mengendap jadi batu. Jadi bukan soal berkapurnya, tapi kurangnya minum air. Kurang dari 2 liter tadi, karena Yahoo bilang 2 liter. Begitu kurang menimbulkan masalah. Nah berikutnya, kalau di hati sama, batu empedu terjadi di sana. Nah tadi kan perubahan kalau sudah patologis tadi, kalau sudah terjadi batu tidak ada jawaban lain, operasi. Nah berikutnya, otot pegal-pegal, nyeri. Nah biasanya ini kan dijawab dengan obat-obat dan sebagainya, atau dipijat dan sebagainya. Padahal itu jawaban yang salah. Kemudian dan lain-lain, masih banyak penyebabnya. Nah, kalau lari ke sini, ke yang awal tadi.
Nah, itu defisit cairan. Jadi dua hal itu kurang cairan sangat berbahaya. Nah, kita akan lihat dari sisi ilmu pengetahuan. Mengapa makanan tadi pagi yang kita bahas itu tidak bagus? Ya, oke. Mengapa makanan, bukan yang ini? Yang awal tadi. Mengapa alasan tadi pagi itu tidak bagus? Nah, ini dia. Nah, kita akan lihat ini, coba diklik yang ini. Ya, makanan menurut asam basa. Asam basa ini bukan rasanya ya Ibu, Bapak Ibu ya, pH-nya. Jeruk nipis itu asam, tapi pH-nya bukan asam, dia netral ke atas. Jadi jangan tertipu. Gula manis, tetapi dia pH-nya asam. Di sini berbahayanya. Nah, mari kita lihat daftar-daftar makanan yang asam ini. Jadi ini kategori yang di sini adalah asam, rendah asam, asam baru tinggi asam. Ini basa, rendah basa. Jadi yang kita butuhkan yang makanan sebelah sini. Dianjurkan yang sebelah sini. Ini ilmu pengetahuan mengajarkan kita begini. Nah, coba kita lihat. Ini sangat panjang ya, nanti di daftarnya dilihat ya. Nah, coba lihat makanan-makanan yang asam ini. Ini ke sebelah ini gula pasir masuk ya di sini. Pemanis. Jadi pemanis buatan juga tidak bagus karena dia sangat asam. Jadi orang-orang yang sakit gula itu kan tidak boleh minum gula pasir kan? Dianjurkan minum gula jagung dan tidak usah pakai gula. Karena walaupun sementara, tapi kan dia nanti menimbulkan efek di tempat lain. Nah, jadi sebaiknya tidak usah mengkonsumsi gula lagi. Nah, kita lihat coba nih makanan-makanan yang bersifat asam. Buah-buahan ya. Ini di sini. Di sini lihat ada jeruk, pisang dan sebagainya. Ini kan walaupun jeruk rasanya asam, dia pH-nya bagus. Tetapi di sini kan lain. Di sini coba lihatin. Yang asam ini. Kemudian kita cepat saja nanti pulang dibaca ya. Nah, di sini. Ini lemon ini kan. Dia sangat basah. Sangat bagus dia. Jadi jangan lihat rasanya, tapi pH-nya. Ini banyak orang tertipu di sini. Nah, coba kita lihat seluruhnya saja. Nah, coba lihat di sini apa? Ini apa? Sapi, walaupun koser boleh dimakan. Dia ada di sini. Itu sebabnya yang tadi pagi mengapa kita tidak boleh makan lemaknya, darahnya, sebuntut, tidak boleh. Karena ini dia ada di situ, walaupun diizinkan Tuhan, Yahweh mengizinkan kita, tapi dia sangat asam. Itu sebabnya dimakan dalam terbatas. Jadi hanya daging tok, dagingnya, yang lain jangan. Itu sebabnya tadi pagi kan lemak nggak boleh, sebuntut nggak boleh, digabung susu sama daging tidak bisa. Ini alasannya. Sangat asam. Amin. Kemudian sini susu sapi masuk di sini juga, ikan laut yang dalam masuk juga di sana. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Ini apa? Ini. Ini ilmu pengetahuan membuktikan loh bahwa itu tidak baik. Amin. Jadi benar apa kata Alkitab. Jadi makanya dibilang sekar dan yayin. Kalau yayin di sini yang beralkohol, tapi sekar itu minuman yang mengandung zat penguat, ya, termasuk di sini. Mengapa itu tidak bagus? Artinya Bapak Ibu bolehlah di sini sekali-sekali ya. Karena ini tidak larangan mutlak yang ini. Tapi yang larangan mutlak yang tadi, yang non kosher itu makanan. Karena begitu kita mencoba sekali, ini kan ada yang di sini kan ada zat aktif ya. Ada zat aktif di sini. Itu membuat ketergantungan. Nah, Paulus mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan, tapi aku tidak membiarkan diri diperhamba oleh apapun.
Nah, zat aktif ini yang membuat kita ketergantungan. Banyak orang kalau sudah tergantung dua bahan ini, dia bilang lebih tidak makan daripada tidak mengkonsumsi ini. Aneh toh? Karena ketergantungan. Jadi kita jangan tergantung dengan hal tadi. Nah ini, nanti Bapak Ibu dapat dibaca baik-baik semua ini ya. Nah, ini dianjurkan ini, air jeruk nipis. Jadi itu dia, jeruk nipis itu walaupun asam, dia basah sebenarnya. pH-nya basah, jadi sangat bermanfaat. Nah kesimpulan, pH tubuh lebih asam. Akibatnya adalah kuman, bakteri, virus mudah berkembang biak, tidak sehat dan mudah sakit. Nah, untuk menetralisir asam menjadi basah, proses ini menguras cadangan kalsium tubuh. Mulai dari darah dia kasih cadangannya, habis, oke enggak apa-apa. Kau silakan cari yang lain. Lalu dia ambil gigi bilang, gigiku sudah habis. Masuk kemana, Bapak Ibu? Tulang, ya, masuk ke tulang. Begitu tulang habis cadangannya, apa? Osteoporosis. Ini urutan-urutannya. Kemudian pH netral, kuman bakteri sulit berkembang, virus. Kemudian kita akan tetap sehat dan tidak mudah sakit. Nah itu menurut asam basa. Sekarang menurut suhu. Ini alasan-alasan sangat logik sekali. Menurut suhu, baik. Suhu beberapa hewan Bapak Ibu. Nah lihat ini. Anjing 39, ayam 145, babi 37 sampai 39, domba 38 tambah 9, kambing 39, kucing 38 tambah 9, sapi 38 sampai 39, sapi perah 39, sapi potong 38 sampai 39, unggas. Nah itu unggas itu tinggi sekali 40 sampai 41, ikan darat rendah. Nah, apa yang kita mau dapat di sini? Ini Bapak Ibu, lemak. Lemak itu kalau panas kenapa? Mencair. Mencair, oke. Kalau dia dingin? Membeku. Membeku. Ini prinsip. Lemak kalau dia panas cair, kalau dia dingin membeku. Ini prinsipnya. Tadi yang tidak boleh ini kan suhu tubuh normal kita berapa? 37. Maksimal 37. Nah sekarang coba lihat daftar-daftar ini. 37, kita kembali ya. Nah, kalau suhu hewan ini kita makan, dagingnya kita makan, dia tinggi kan, masuk ke dalam tubuh dia jadi apa? Dingin. Berarti apa terjadi? Beku. Membeku. Membekunya di mana? Ya di macam-macam, pembuluh darah, di usus, di mana dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak sangat dianjurkan kalau makan minum air es. Karena dia langsung dingin. Makanan langsung membeku di dalam. Lemak-lemak langsung membeku. Itu tidak sehat. Harusnya kalau makan minum air hangat atau air biasa. Amin. Nah, coba lihat tadi ini. Jadi kalau panas mencair, kalau dingin membeku. Amin. Nah, ini dia, suhu tubuh kita adalah 37 derajat. Nah, kalau dia tinggi suhunya masuk ke tubuh, dia membeku. Ya tadi kan unggas sekolah tinggi. Makanya tadi walaupun sapi itu tinggi juga, itu sebabnya Yahweh mau mengatakan hanya dagingnya karena lemaknya sangat berbahaya. Kemudian kalau dia cair, rendah suhunya, dia mencair. Nah sekarang ikan itu kan dingin toh, dia punya lemak dingin, masuk ke tubuh hangat, sehingga lemaknya bermanfaat. Itu sebabnya lemak ikan sangat bermanfaat. Itu pun Yahweh mengatakan hanya yang bersirip dan bersisik yang bermanfaat. Di luar itu tidak bermanfaat. Mengapa? Nanti kita lihat alasannya. Nah, dia tidak aman, kalau ini aman. Jadi yang di sini kalau rendah aman, di sini tidak aman.
Nah, coba lihat daftar yang tadi. Tuh. Semua yang merah ini nggak aman. Masih mau makan itu? Masih mau? Ini alasannya. Tadi dari asam basa dia asam, dari suhu dia tinggi. Yang aman cuma ini. Itu pun aman ini masih diatur loh. Kalau yang tidak bersirip dan bersih jangan. Karena mereka itu diciptakan untuk mengolah hasil-hasil polusi kita. Itu dalam tubuhnya, nanti kita lihat kenapa itu. Bayangkan, memang ini koser misalnya ini, tapi terbatas pada dagingnya. Lemak tidak boleh, ekor tidak boleh, susu dan itu tidak boleh digabung. Itu diajarkan. Betapa bahayanya kan? Ini alasannya. Makanya tadi pagi ikut sekarang sangat bagus. Ya kalau sedikit yang ini dianjurkan tidak apa-apa. Tetapi yang tidak dianjurkan bahaya. Kan tadi sudah ada contoh kan? Naik motor pakai bensin, pulang pakai solar, boleh nggak? Nggak bisa. Sama. Tubuh kita itu punya enzim tidak ada enzim untuk mengolah tadi racun-racun. Begitu dimakan bertumpuk, jadilah penyakit. Jadi Yahweh itu luar biasa mengasihi kita, amin. Amin. Ikut saja petunjuk manual itu. Kalau enggak rusak. Ini hanya beberapa bagian Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya. Ikan darat. Ya maksudnya ikan air tawar Bapak Ibu. Ikan air tawar maksudnya itu kan ada laut ya. Jadi ikan darat itu ikan air tawar. Tapi ingat yang bersirip dan ya sudah hafal. Oke. Di mana tempat membekunya? Di dinding usus. Itu sebabnya orang kalau makan daging banyak. Kadang-kadang dia perutnya besar, tidak proporsional dengan badannya. Itu karena apa? Bukan perutnya besar, lemak di perutnya, lemak di dalam usus banyak. Dan itu biasa dilakukan detoksifikasi sekarang. Detoksifikasi untuk mengeluarkan lemak di perut, begitu dia keluar, langsung kempes perutnya. Ada itu caranya. Kemudian di hati saluran empedu, jadi batu dan sebagainya ya. Kemudian di dinding pembuluh darah, arteri. Jadi kalau dia di hati dan saluran empedu jadi batu empedu dan di sana. Kemudian kalau di pembuluh darah, pengerasan dinding pembuluh darah. Terjadi hipertensi dan sebagainya, sakit jantung dan sebagainya. Kemudian di ginjal sama, dia juga menyebabkan batu di ginjal. Jadi tadi kurang cairan, ini semua pengaruhnya, mudah terjadi batu. Baik, menurut asam amino, nah ini dia yang menarik. Asam amino. Ini yang menyebabkan makanan tame tadi enak Bapak Ibu. Nah asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino NH2, sebuah gugus asam karboksilat atau COOH, dan salah satu gugus lainnya terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar ini, NH2 COOH, dan dihubungkan bersama oleh ikatan peptida untuk membentuk protein. Jadi ikatan peptida, protein. Nah protein ini terdiri dari asam amino. Nah asam amino hewan terdiri dari protein dan logam-logam yang diserap atau dimakan oleh binatang hewan tersebut. Jadi yang tadi kepiting, cumi, kerang, itu kan dia menyerap zat-zat racun. Di mana terjadi pencemaran laut tinggi, kerang sangat tinggi di situ banyak. Yahweh menciptakan itu supaya hasil-hasil limbah dari darat itu diolah supaya tidak masuk ke laut. Masalahnya sekarang apa? Yang pengolah limbah ini dimakan orang, dijual, di pasar kan banyak toh kerang-kerang itu. Enak loh itu di sate, dibakar harum. Ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi itu dia membentuk asam amino. Ini
menyebabkan aroma spesifik bila dimasak, menimbulkan rasa enak bila dimakan. Ini yang membuat manusia tertarik dan ketergantungan. Jadi dia enak memang, tetapi itu asam amino yang tidak bisa diurai oleh usus kita. Tubuh tidak mempunyai mengolah itu, sehingga menimbulkan macam-macam penyakit. Amin. Betapa sayangnya Yahweh kepada kita. Dia beri petunjuk. Amin. Amin. Tinggal ikuti, baca ulang Imamat pasal 11. Amin. Masalahnya adalah tidak semua asam amino atau protein pada hewan saat dikonsumsi mampu dicerna dengan sempurna oleh sistem pencernaan dan sistem metabolisme tubuh manusia, sehingga ia menjadi beban benda asing dalam tubuh dan tertimbun di berbagai organ tubuh manusia, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dalam jangka. Pertama, dalam waktu singkat, pertama adalah sakit perut. Bapak Ibu kalau sudah tahu makanan yang tame tadi kalau makan, gejalanya ini pertama, sakit perut, diare, sakit kepala, muntah, ruam di kulit dan sebagainya. Ini reaksi singkat muncul itu, makanya ada alergi makanan itu kan reaksi singkat makan. Pada umumnya kan orang alergi karena makan makanan tadi yang tame kan, makan udang misalnya kan gatal toh, makan kepiting kan gatal, makan ikan laut, ikan yang bersisik ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalaupun ada jarang sekali. Kemudian waktu panjang, nah tadi dia butuh batu empedu, batu ginjal, tumor kanker dan sebagainya. Karena dia benda asing di dalam tubuh kita. Jadi waktu singkat sudah respon, waktu panjang juga berbahaya. Nah itu sebabnya mengapa Yahweh melarang kita memakan makanan yang tadi. Kemudian yang berikut, jumlah kolesterol. Ini. Ya. Jumlah kolesterol. Ini beberapa daftar saja, belum semua ya. Daftar jumlah kolesterol dalam daging hewan unggas. Nah tuh. Sapi, iga babi, daging sapi, burung dara, ikan bawal, gaji. Gaji itu lemak yang dalam daging ya. Itu. Nah, kemudian ini ingat, ini per 10 gram ya. 10 gram itu kan sedikit ya. Jadi sedikit sekali. Gaji kambing, daging babi, keju. Nah, ini mulai naik. Ah tuh, sosis daging. Udah mulai naik kan, kepiting, udang, kerang, siput, belut, santan juga ya. Santan kelapa itu gampang Bapak Ibu. Jadi santan itu kalau dia kena pemanasan terlalu lama dia rusak. Jadi itu berbahaya. Jadi caranya kalau memasak adalah kalau sudah mendidih, sudah masak, masukkan santannya. Jadi terakhir, begitu dia mendidih langsung angkat. Jangan dari awal santannya dimasukkan. Kalau dari awal dia rusak, itu minyak dia, jadi berbahaya. Amin. Nah tadi pagi istri yang cakep, pintar. Pintar apa? Membuat menu makanan. Bangunnya kapan? Oke, baik. Berikutnya. Nah itu kan mulai naik tuh. Jeroan sapi, babi, kerang, kambing. Cumi-cumi berapa coba? 1170. Hati-hati telur ayam ya, tinggi juga. Otak sapi, otak babi, telur burung puyuh. Bapak Ibu, dari asam basa, dari suhu, dari asam amino, dari kolesterol, semua tidak bagus. Bapak Ibu, dengan melihat ini kagum enggak dengan Yahweh menciptakan, membuat Alkitab? Kagum enggak? Kagum. Nah kalau sudah kagum mari kita taat. Berikutnya. Jadi Yahweh itu sangat luar biasa. Ini hanya beberapa alasan, masih banyak alasan lain. Amin. Nah kesimpulan, makin tinggi kadar kolesterol dalam makanan, maka makin tidak aman dikonsumsi. Amin. Makin rendah kadar kolesterol dalam makanan, makin aman dikonsumsi. Masih mau? Nah gambar tadi kan, ya itu tadi kolesterol itu kan,
mudah terbentuk. Itu sebabnya terjadi pecah ini, gampang terjadi. Ini kan yang tadi pagi, nah ini sama. Ini juga sama. Penimbunannya di situ Bapak Ibu. Nah ini sama, nah ini dia. Di sini, di pembuluh darah dan sebagainya di jantung ya. Ini sudah rusak ini. Kemudian, nah ini. Bapak Ibu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang ayat ini. Kalau Bapak Ibu baca Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ bukan hati, jantung. Hat. Kalau Ibrani libah. Jadilah jagalah jantung. Tapi di situ cabang jantung sebenarnya. Nah ini kayak pohon ini kan. Jadi Alkitab mengatakan cabang jantung, ranting jantung ini dia. Tapi nanti kita bahas berikutnya itu. Nah ini sama yang tadi juga ya. Nah ini tadi jaringan yang mati. Ini biasa yang pasang cincin. Sama ini. Ini tadi kalau yang sudah mulai hitam di sini. Ini karena apa? Suplainya ke bawah makanan karena terhambat pembuluh darahnya oleh lemak di situ sehingga jaringannya mulai mati. Itu menyebabkan nyeri-nyeri jantung. Olahraga gitu langsung nyeri, hati-hati. Lebih periksa lebih cepat. Mungkin kalau sakit begitu kan masih perubahan biokimia, masih balik. Tapi kalau sudah patologis, tidak ada jalan lain. Itu sebabnya tadi ayat kita baca bahwa itu ancamannya adalah taruhanmu, nyawamu. Karena mati mendadak. Nah ini tadi gejala sakit jantung Bapak Ibu. Jadi kalau ada muncul gejala ini hati-hati ya. Nyeri di dada seperti ini, tolong diperiksa. Itu jangan-jangan bukan sakit mah, tapi gejala sakit jantung. Tetangga saya pernah begini di kampung. Dia sakit mah ke dokter, ke puskesmas, dikasih obat malamnya mati. Bukan obatnya mematikan, dia serangan jantung tidak terdeteksi. Nah itu. Kita lihat gambar satu saja ya. Coba yang ini. Sebenarnya ada suaranya nih Bapak Ibu ya. Bagaimana prosedur terjadi hambatan di jantung itu. Jantung itu mulai dari kecil sudah berdenyut sampai mati. Jadi organnya cuma satu. Makanya Alkitab mengatakan, jagalah jantungmu dengan segala kewaspadaan. Ini prosesnya Bapak Ibu, terjadi penimbunan itu. Kasih kesar suaranya sedikit ya, bisa. Mati. Coba yang lain lagi. Dia oke saja. Oke. Nih, enggak bisa. Anda mau ya? Di cancel. Coba. Nah, ini dia. Coba di suaranya. Ini serangan jantung Bapak Ibu ya. Modelnya seperti itu, diulang saja kita lihat. Mulai hitam nih karena ada hambatan aliran dari sini tadi. Ini yang kuning-kuning adalah lemak. Nah dia mulai menempel kan. Tuh. Kalau daging sama susu dicampur tadi begini. Langsung stop. Aliran darah saja sedikit. Nanti dia maksimal lagi tertutup. Nah itu. Pecah. Macet. Nggak bisa lagi.
Tuh, dia bertumpuk sana, nggak bisa ke sini. Ini mati yang ke bawah. Nah, akibatnya ini kan mati tuh, hitam. Ini dia mati di sini. Ini penjelasannya. Tempat dia terhambat bisa dia di sirkumfleksanya, ini bagian ke bawah, ke atas ini. Tanda-tandanya ini kan. Sesak napas, nyeri dada. Terus ini terjadi spasme. Betapa bahayanya Bapak Ibu makanan-makanan. Ini risiko faktornya apa nih? Ini dari mana itu semua? Pola makan dan kebiasaan kita yang tidak baik. Satu lagi, coba yang ini. Yang ini nih. Di cancel ini. Di cancel. Itu muncul lagi dia. Yang ini. Yang gelombangnya itu. Ini dimatikan aja. Bukan ini. Ini hampir sama yang tadi ini. Ini cuma dijelaskan. Ya bolehlah dilihat sama suaranya saja. Red blood cells, white blood cells, and other substances flow freely to the heart and other parts of the body. In a healthy person, the walls of the artery are smooth and uniform in thickness. Over time, however, a high level of circulating cholesterol can cause fatty deposits called plaque to accumulate. As plaque is deposited, it can harden Lemaknya kan and cause begini. the artery to Seharusnya become ini narrow normal, nggak and punya less lemak. flexible, a condition mulai. called atherosclerosis. If atherosclerosis develops in the coronary arteries, the condition is called coronary artery disease, or CAD. If blood flow is severely Proses lemak tadi interrupted, a kan myocardial masuk ke dalam. infarction can occur. Ini A myocardial infarction, meningkat or dia. MI, is another term Makin lama for makin heart besar attack. ini. If blockage Lapisannya. of a coronary artery Mengapa tadi exceeds susu 90%, dan daging the tidak boleh risk is bersama ini? increased for Salah satu nih. experiencing a heart attack. Nah itu. The risk is almost certain when plaque completely Nanti kalau blocks the maksimalin coronary dia pecah artery. ke dalam. Another way CAD can increase the risk for an MI is Lapisannya by jadi the tipis. development of a blood clot. Karena plak tadi. Oftentimes, a crack can develop at the site of plaque buildup. When this happens, blood can coagulate or clump together at the site of the crack. Nah, Or pecah dia a kan. blood clot, called a thrombus, can grow in Thrombus. size until it completely Nggak blocks bisa lagi blood nih flow. lewat. The extent of damage sustained by the heart during an MI depends on the Jadi severity and location of the blockage, and the speed at which medical treatment is received. Di sini. Fortunately, there are many ways to prevent Jadi serangan atherosclerosis jantung. and to lower the risk for developing a Karena heart ini hitam attack. di sini. Nah, ini dikeluarin. Nah kalau di rumah sakit ini yang dilihat gelombangnya Bapak Ibu. Elevasi ST. Jadi makanya kalau di EKG kelihatan ada ini, nah ini serangan jantung. Hati-hati. Biasanya nih kalau di mati ini lurus dia. Kali ini masih bisa karena ini masih ada. Ini kalau cepat ditolong masih aman Bapak Ibu, masih bisa kembali. Tapi kalau enggak, dia sudah lurus ya sudah, enggak bisa apa-apa. Keluarkan lagi, kita lihat yang satu lagi. Cara pemasangan stand ini, yang cincin. Cincin ini harganya dulu sih 30 juta ya. Mungkin di atas sudah lebih ya sekarang. Biasanya pasang 3 minimal 100 juta. Ya kalau punya uang 100 juta ya sudah. Tunggu. Tapi masih ada jalan keluar Bapak Ibu. Kalau kena seperti ini, pulang makan makanan kosher, bisa baik kembali. Amin. Cuma perlu waktu. Jadi cara pasangnya seperti itu di dalam kurang lebih ya. Nah ini. Jadi penuntunnya dikeluarin tinggal ini di dalam. Ini yang harganya mahal. Tergantung buatan. Mau buatan Jerman atau buatan Cina. Buatan Jerman lebih mahal. Tapi buatan Cina murah.
Bapak Ibu, itu beberapa alasan mengapa makanan itu tameh sebaiknya dihindari. Amin. Karena Yahweh mengasihi kita. Nah, kesimpulan pertama kan, makanan secara garis besar itu ada 4: warisan nenek moyang, ajaran ilmu gizi, pengaruh iklan dan TV. Kemudian pola makan terhadap sikap Rabi Saul masih tameh dan tahor. Itu ajaran Yesua juga demikian. Kemudian Torah mengajarkan untuk tidak mengkonsumsi tadi lemak, sop buntut, daging dicampur yang pagi. Alasannya tadi sudah jelaskan 4 faktor itu. Kemudian ayat yang sering disalahartikan ini, ya tolong dipahami ayat itu ya. Terutama yang ini ada tambahan kan dalam kurung. Kemudian Alkitab mengajarkan untuk minum air 2 liter per hari. Defisit setiap cairan setiap hari menyebabkan dampak buruk bagi tubuh. Yang berikutnya adalah makanan dari ilmu pengetahuan terbagi dari 4 tadi kan, asam basa, suhu, asam amino, dan jumlah kolesterol. Apa yang Anda makan setiap hari pilihan Anda. Pilihlah, ini kan. Bapak Ibu, kita tidak usah lagi cari contoh yang lain. Alkitab sudah memberikan contoh. Daniel, waktu dia di istana, dia tidak mau mencemarkan diri dengan makanan najis. Hasilnya apa? 10 kali lipat lebih pintar dari orang lain. Mau cerdas anak kita? Amin. Makan makanan dianjurkan Alkitab. Makanya jangan heran orang Yahudi otaknya cerdas, karena dia ikut pola makan itu. Kemudian dalam hal makanan, pilihlah makanan yang diajarkan oleh Bapa Yahweh Elohim Sebaot, yang telah ditulis oleh para nabi dan para rasul dalam Tanakh, Torah, Nepim, Ketupim, dan Besorah. Karena itu adalah makanan yang terbaik dan tersehat bagi tubuh Anda, sebab mampu dicerna, dimetabolisme dengan sempurna oleh tubuh. Sebab Yahweh yang menciptakan tubuh kita lebih tahu, lebih mengenal yang terbaik bagi tubuh, lebih dari apa yang kita ketahui, lebih daripada ahli gizi dan teknologi. Amin. Apa Bapak pikir Yahweh itu bodoh sehingga melarang kita? Lalu kita mau mendengar apa kata koran, apa kata majalah? Yahweh lebih pintar. Saya pernah begini Bapak Ibu, waktu saya mempelajari ini, lalu saya mulai bertanya dalam hati, Tuhan, kan menurut ilmu pengetahuan katanya udang itu bagus, ini bagus, tapi kan ingat, namanya iklan selalu yang bagus ditawarkan, yang jelek kan disembunyi toh. Lalu suara hati saya bilang begini, yang lebih pintar itu saya yang menciptakan seluruh bumi ini dengan itu, atau kau sebagai dokter ahli gizi? Bilang, kau lebih pintar Tuhan. Ya sudah, taat saja. Saya sebagai dokter kan dengan pengetahuan saya itu kan lebih bagus. Padahal Tuhan bilang, yang lebih pintar saya apa kau? Siapa yang lebih pintar? Bapak Yahweh. Amin. Jadi dia itu lebih pintar dari ahli gizi atau dokter atau siapapun, karena dia yang menciptakan kita. Amin. Amin. Yang berikut, ketaatan kita kepada firman Bapa Yahweh dalam hal makanan ada jaminan dari firman Bapa Yahweh itu sendiri. Seperti berikut ini. Keluaran, dibaca Pak ayatnya. Ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Ini penyakit Mesir, itu penyakit apa sih? Penyakit Mesir. Bapak Ibu coba pulang nanti, lihat itu, scan mumi, tulis saja scan mumi, itu hasilnya. Jadi mumi itu sudah di scan dan dilihat hasilnya. Ternyata mumi itu pada umumnya sakit jantung, asam urat, kencing manis, serangan kolesterol. Sama dengan sekarang kan, Yahweh bilang kalau kita melakukan itu tidak akan ada penyakit Mesir. Sering ayat ini disalahartikan Bapak Ibu, saya tidak cantumkan. Mazmur 90 ayat 10.
Ini tidak ada di sini, dibuka. Mazmur 90 ayat 10. Ini kadang-kadang disalah artikan, selalu dibawa kita ke ayat ini. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ya. Mazmur 90 ayat 10. 90 ayat 10. Ya. Oke. Umur kami 70 tahun. Ya. Dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Ya. Tetapi kebanggaannya ialah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Banyak ayat ini dipakai. Kalau 70 tahun, masa 70 tahun, lebih dari itu, kalau 80 kita menderita. Coba lihat sekarang Bapak Ibu. Orang-orang yang mencapai umur 80 tahun ke atas, kalau ketemu dengan temannya, apa yang dicerita? Penyakit. Penyakitnya, apalagi? Obatnya, apalagi? Dokternya yang merawat. Tidak pernah dia memberitakan Injil tuh. Yang ketiga, obatnya, penyakitnya, dokternya yang merawat. Seharusnya orang tua itu memuliakan. Ingat, Mazmur ini siapa yang tulis Bapak Ibu? Umur kami, kalau kamu panjang 70, lebih dari itu penderitaan. Siapa yang menulis Mazmur ini? Musa. Musa. Musa mati umur berapa? 120 tahun. Kenapa Musa dapat 120 tahun? Karena dia yang menerima Torah. Dia tahu. Makanya kamu kepala batu. Iya, dibilang kalau kasarnya bahasa hari-hari, kamu kepala batu. Kalau kamu tidak mau ikut pola Torah, makan nanti 70 tahun saja umurmu. Lebih dari itu kamu menderita. Yang kamu cerita penyakit segala macam. Musa 120 tahun. Dia tahu. Nah, seharusnya itu kita bisa lakukan. Amin. Amin. Kalau kita makanan kosher dengan bagus, pasti bisa sampai itu. Om saya itu, dia kan majelis di gereja Advent. Dia umurnya sekarang 85 tahun. Giginya masih utuh, masih bisa naik sepeda. Padahal temannya dia 85 tahun sudah pakai tongkat dan pada tidur. Karena dia di tempat tidur, maksud saya, tidur tempat tidur. Umur 85 tahun, dia masih naik sepeda, masih bisa jalan kaki, giginya masih utuh. Karena apa? Karena dia majelis yang taat di gereja itu. Pola makannya, waduh luar biasa. Om, ini bagus, teruskan pola makan itu. Nah, berikutnya. Ulangan ini janji juga ya. Ya. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahwe Elohimu kepadamu untuk selamanya. Jadi supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu, jadi generasi kita. Jadi mau bebet, apa lagi? Bobot, apa? Bobot, bibit, bebet. Mau itu makan makanan Torah yang diajarkan Torah. Amin. Amin. Yang berikut, ini sama. Haruslah, ya kan? Haruslah. Sama, harus. Kalau harus itu dilakukan apa tidak? Lakukan. Amin. Kemudian berikutnya, banyak janji-janji Bapak Yahweh. Ini Pak, dibaca lagi. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Yahwe Elohimu, selain dari takut akan Yahwe Elohimu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahwe Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Masih ada lagi. Berpegang pada perintah dan ketetapan Yahwe yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu, kita yang sudah terlanjur makan kemarin, tapi sekarang sudah ngerti, lakukan ini. Ada jaminan supaya baik. Kan bagaimana yang sudah bertumpuk lama, tidak usah pusing. Taat saja. Tuhan masih mampu, Yahweh masih mampu melakukan mujizat. Amin. Amin. Taat saja pasti ada luar biasa. Amin. Mau melakukan, nah kalau sudah ngerti Bapak Ibu jangan coba ya. Kalau coba sekali-sekali ya tadi kembali lagi.
Coba motormu pakai solar. Ya, jangan ya. Masih banyak ayat-ayat itu. Ya, ini Pak. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Yahweh Elohim. Perhatikan janjinya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anakmu yang kemudian untuk apa? Selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ya dan amin, kekal ya. Berikutnya lagi masih ada. Nah ini yang kemarin yang tadi ya, sudah dibahas tadi pagi kan. Taruhlah pisau di lehermu ya. Itu bukan pisau beneran, itu Firman. Firman tentang apa? Kalau makanan. Ya makanan. Amin. Baik Bapak Ibu. Ini sudah tadi pagi bahwa yang dimaksud firman dari Amsal tadi adalah pisau adalah firman. Sehingga mari kita melakukannya. Kembali lagi adalah makanan, ada Imamat pasal 11. Nanti pulang baca baik-baik lagi Imamat pasal 11. Sehingga makanan itu adalah pilihan. Dan pilihlah makanan yang Yahweh ajarkan dalam Alkitab. Yahweh Elohim memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk sesi pertanyaan. Kalau ada silakan. Mari saudara, bagi yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, kemudian nanti mic saya minta Jimson bisa menyampaikan kepada yang mau bertanya. Mari saudara, mumpung masih ada kesempatan. Ya. Nomor 1. Ya, silakan Ibu. Pak, mau tanya, kalau keluarganya tongkol itu boleh enggak? Tengiri, tongkol, cakalang. Ya. Terima kasih. Oke. Makanan yang dianjurkan itu kan yang ada sisinya ya. Itu di antara dua itu yang saya tidak salah tongkol yang ada sisinya, yang cakalang kayaknya tidak ada. Pokoknya perhatikan sisiknya itu, biasanya ada sedikit di sini, di kepala dekat sini atau di bawah atau di pinggir ekor. Kalau masih ada sisik itu masih bisa. Tapi kalau sama sekali licin itu tidak dianjurkan. Ya. Oke, nanti tinggal Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau masih ada sisik itu bisa. Kalau enggak dihindari. Karena dua itu kriterianya, ada sirip dan ada sisik. Kalau saya tidak salah tongkol itu bisa karena ada sisik. Tapi kalau cakalang itu kayaknya tidak ada sisiknya. Atau mungkin ada kayaknya sedikit di sini. Ya. Oke. Masih ada Bu? Ya. Pokoknya Ibu yang perhatikan, pokoknya ada sirip dan sisik. Ya. Ada titipan Pak. Ya. Kalau orang dewasa kan 2 liter Ya. sehari. Ya paling sedikit ya. Ya. Kalau anak-anak gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi kebutuhan berat badan itu kan sesuai dengan 2 cc per kilogram berat badan ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau anak-anak ya kita lihat aja kalau macam si siapa nih? Abram. Ya jangan sampai 2 liter itu kan besar banget. Itu paling 500 lah ya. Nanti kalau sudah SD SMA itu mulai 1 liter. SD SMP 1 liter. Nanti di SMA sudah 2 liter. Jadi Bapak Ibu kalau membekali anaknya ke sekolah jangan lupa air putih ya. Karena di sekolah itu kan mulai jam 7 sampai jam berapa? Jam 2. Jam 4. Bayangkan kalau dia tidak dikasih air putih. Dehidrasi dia. Jadi dia dikasih pelajaran sumpek. Otaknya sumpek. Karena nutrisi tidak ada yang angkat ke otaknya. Nanti malah dia lelah otaknya, dia cepat rusak malah. Jadi jangan lupa air. Ingat itu air, perempuan yang bijak bangun pagi-pagi. Siapkan termasuk air buat anak-anaknya. Jadi jangan lupa air ya, dititip di situ. Kalau bisa makanan juga dibawa kasih. Jangan belajar di sekolah. Amen. Ya silakan yang lain. Mari saudara, kalau ada yang bertanya, Ya. saya mau kasih tahu saudara ya, selewat Pak Mitchell
pulang, saudara dilarang keras bertanya sama saya. Ya, Nanti saya bisa memberi pengajaran sesat loh. Karena saya bukan bidangnya saudara ya. Jadi Ya. mumpung masih ada dokter, saudara boleh tanya. Silakan. silakan Pak. Ya, Saya Pak, umur saya 80 tahun. Umur saya 80 80 tahun. berapa Pak? 80 tahun Ya. tanggal 23 Juli kemarin. Tapi ada suatu hal yang saya rasakan, yaitu kok mudah lelah. Apa saya kurang minum air Pak? Terima kasih. Iya, Bapak bisa cek sendiri Pak. Selama ini cukup enggak 2 liter tadi kan ada lihat tuh ukurannya. Kalau kurang tambah Pak airnya ya, 2 liter orang dewasa. Ingat Bapak Ibu ya, waktu kita tidur kan kita tidak ada aktivitas ya. Sehingga waktu bangun pagi segera defisit cairan yang minimal waktu tidur diganti waktu bangun pagi. Jadi harus minum air putih minimal 2 gelas kalau baru bangun. Karena waktu kita tidur kan tidak buat apa-apa tuh. Itu defisit. Waktu kita tidur itu kan terjadi defisit cairan yang relatif. Itu sebabnya serangan jantung banyak terjadi pada subuh hari. Karena saat itu defisit cairan, darah kita lagi kental, tensinya lagi naik. Sehingga banyak serangan terjadi pada pagi-pagi hari, subuh hari. Jadi gantilah dengan air putih. Nah bahayanya adalah Bapak Ibu, bangun pagi bukan air putih yang dicari, kopi. Kopi dan teh itu mengandung diuretik. Jadi makin banyak cairan keluar. Akibatnya apa? Darahnya makin kental. Nah orang-orang seperti itu serangan jantungnya bisa terjadi jam 8, jam 9. Karena cairannya makin kurang. Nah kalau minum kopi, 1 gelas kopi itu kan diuretik, dia akan mengeluarkan lebih banyak dari 1 gelas air. Sehingga disarankan, ada buku menyarankan kalau minum kopi 1 gelas, minum air putih 3 gelas. Jadi di luar yang 2 liter ya. Jadi kalau minum kopi 2 gelas, minumlah air putih 6 gelas pengganti tambah 2 liter tadi. Jadi jangan di luar itu kurang. Jadi kalau misalnya kita minum kopi, teh, kurang cairannya dari sudah kita kurang minum cairan 2 liter, itu makin defisit, maka makin berbahaya. Jadi bisa diganti dengan itu, tambah. Jadi kalau 1 gelas kopi tambah 3, di luar yang 2 liter tadi. Amin. Oke, silakan lagi yang lain. Saya ya Pak. Ya. Tadi kan dikatakan susu sapi itu tidak baik untuk kesehatan Ya. sebetulnya. Nah, kebetulan saya ini sebetulnya penganut ajaran susu sapi itu hanya untuk anak sapi. Nah, tapi sekarang ini kan pandangan orang itu banyak bilang kalau kurang susu kurang kalsium gitu kan. Nah, sebagai pengganti kalsium yang terbaik untuk tubuh kita itu sebetulnya apa? Oke. Gitu. Oh, terutama untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa kan mungkin Ya. bisa di. Baik. Itu sering ditanyakan begini. Kan kalau tidak minum susu, anak-anak kurang kalsium. Itu siapa yang bilang? Iklan. Iklan. Mau bukti? Kerbau makannya apa? Kuda makannya apa? Kenapa ada tulangnya? Dari mana tulangnya? Dari rumput yang dimakan. Nah kalau kita makan sayur banyak kalsiumnya. Amin. Persoalannya adalah anak kita dari kecil tidak dibiasakan makan sayur. Itu keliru. Dikasihnya susu terus karena dipengaruhi iklan. Jadi anak-anak kita Bapak Ibu mulai dari kecil saat baru mulai belajar makan, usahakan kasih sayur. Caranya di blender sampai halus, dimasak, disuruh lidahnya adaptasi dengan sayur. Begitu kita kecil tidak membiasakan makan sayur, makanya dia besar sulit sekali makan sayur. Karena tidak biasa, biasakan dari kecil. Amin. Jadi ibu nanti yang punya yang menikah mau punya anak,
Ingat, waktu sudah mulai belajar makan anak-anak, belajarlah kasih makan sayur. Karena dari sayur itu ada kalsium. Yang mengatakan tidak minum susu tidak ada kalsium itu iklan. Negara yang paling banyak minum susu, ternyata melalui penelitian, negara itu yang paling tinggi angka osteoporosisnya. Ini fakta. Berarti kan kita tidak dapat apa-apa, benar. Karena susu kan bersifat asam toh. Nah untuk diolah kan jadi netral. Tubuh mengeluarkan lagi. Jadi ada buku mengatakan begini. Mendapat kalsium dari susu adalah begini. Melangkah 2 kali, mundur 3 langkah. Artinya apa? Itu ini ingat, dia buku itu mengatakan kalau mengharapkan kalsium dari susu, maju 3 langkah, maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Artinya apa? Mundur 1. Mundur. Jadi tidak ada apa-apa didapat dari kalsium dari susu, hanya pengaruh iklan. Makanya Alkitab mengajarkan kita harus kalau mau minum susu yang segar. Susu yang segar itu loh, yang diperas langsung dari sapi, tapi kan jarang. Masih ada sekarang. Kalau mau minum susu yang paling bagus susu kedelai. Karena itu dia dari kacang-kacang. Kacang-kacang itu kan bersifat basah, netral dan basah. Jadi waktu masuk tubuh tidak perlu lagi mengolah menjadi dari asam ke basah, dia langsung diserap. Jadi susu kedelai sangat bagus, susu dari kacang-kacang. Jangan dari susu binatang. Karena susu binatang untuk Binatang. amin. Jadi jangan terpengaruh iklan. Jadi pengaruh iklan tadi itu. Jadi ibu-ibu karena dirasuk iklan, jangan begitu. Jadi bapak-bapak, kita juga yang sudah osteoporosis, bapak-bapak yang ada gejala osteoporosis, jangan percaya iklan susu yang diproduksi susu itu. Jangan, itu malah makin banyak, makin jauh osteoporosisnya. Makanlah sayur, contoh Daniel. Amin. Silakan yang lain. Ya. Pak, mau tanya, sekarang kan lebih mudah yang apa itu lebih cepat saji itu Pak. Makanan cepat saji seperti daging lehor, terus telur lehor, terus apa mie itu Pak. Itu bagaimana Pak pengaruhnya? Instan. Iya. Mie instan. Ini memang masalah Bapak Ibu. Semua yang instan itu sangat mempengaruhi kita. Jadi di sinilah kita mengerti bahwa yang instan-instan itu tidak bagus. Sebenarnya itu makanan darurat. Artinya kalau tidak ada makanan, makan. Tapi bayangkan makan darurat itu jadi makanan terus. Tidak bagus. Jadi itu harus makanan darurat. Itulah sebabnya tadi kan Bapak Ibu ada ayat Amsal toh. Wanita yang bijak bangun. Siapkan apa? Siap makanan. Disiapkan di mana itu? Di rumah. Nah sekarang untuk praktisnya cari di mana? Di toko. Nah itu kan jangan, harusnya yang di rumah diolah. Itu lebih bagus Bu. Usahakan yang instan itu hanya dalam keadaan darurat. Ya, jangan dipakai dalam keadaan normal. Amin. Saya juga dulu begitu. Cari yang ya. Telur ayam lehor itu baik enggak? Oh, telur ayam negeri. Nah, telur ayam negeri itu bagus apa tadi? Tadi kan sudah lihat tuh kandungan kolesterol telur tuh. Lupa ya. Ya telur pokoknya telur apa saja ayam kampung hampir sama, dia tinggi juga. Jadi Bapak Ibu gini, kalau mau makan telur yang sudah berumur, makan putihnya saja. Yang kuningnya kasih anak dan cucunya. Amin. Karena dia butuh itu, ya. Jadi telur makan putihnya saja, yang kuning kasih anak dan cucunya. Amin. Jangan lagi dimakan karena nanti tinggi. Ya, kecuali makan sekali-sekali ya. Jangan setiap hari. Ya kalau misalnya 2 minggu sekali ya itu. Atau seminggu sekali telur boleh, tapi jangan tiap hari. Karena tidak bagus. Silakan yang lain. Masih ada? Ya. Ya, 1 orang 1 pertanyaan ya. Ya, silakan.
supaya ada kesempatan yang lain. Ya. Pak, saya mau tanya, lah kan biasanya kalau anak kos kan minumnya kan susu yang kotaan tuh loh Pak, Milo. Nah itu terus gimana coba Pak, kan kasihan Pak nanti kalau tambah kurus gimana. Terus toh Pak, nah sama energen itu gimana Pak? Lah terus tuh Pak kalau biasanya itu kan habis makan, habis makan apa namanya, soto terus kan mimi es, nah katanya kan lemaknya menimbun. Nah terus gimana Pak cara ngilangin lemaknya? Terus kalau zumba gitu nggak tau Pak, kalau senam opo lari gitu lemaknya hilang nggak tau Pak sebenarnya. Makasih. Amin. Bapak Ibu, itulah sebabnya tadi kan ayat Amsal tadi. Kalau kau duduk sehidangan dengan raja, taruh pisau di lehermu. Jadi sebaiknya makan kalau sudah makan yang berdaging jangan minum es karena dia membeku itu langsung di perut dan itu tidak diolah. Dan dia melengket di perut, jadi tidak bagus. Jadi usahakan buat yang alami Bapak Ibu ya. Makanan apapun usahakan beli sendiri. Kan begini, daging, kalau daging sapi sekarang 1 kilo berapa? 100.000 ya. Bapak Ibu kalau beli tempe tahu 100.000 banyak nggak? Padahal itu tempe tahu yang bermanfaat. Ngapain beli yang mahal-mahal? Beli lemaknya lagi. Ya jadi Yahweh itu luar biasa loh, dia mengatur sedemikian rupa. Kita menghemat juga. Jadi Bapak Ibu, salah satu buah pertobatan, kalau lihat baca di Lukas pasal 3 itu kan ada tentang apa? Ada 3 golongan orang banyak, terus prajurit, tukang pajak dan prajurit. Prajurit, percukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut konten. Konten itu daftar. Jadi Bapak Ibu, buah pertobatan itu adalah kalau kita terima gaji, buat daftar penerimaan saya ini. Pengeluaran, misalnya kalau perpuluhan berapa, untuk ibadah berapa, sewa rumah, makan, itu dibuat daftarnya, pulsa juga masuk. Kalau tidak membuat daftar berbahaya. Kadang-kadang sekarang ini biasanya akan lebih banyak belanja pulsa daripada uang makan. Hati-hati di situ. Banyak itu. Yang hanya bisa kita compare dari daftar-daftar itu uang transport, tabungan, hanya uang makan Bapak Ibu. Kalau tadinya makan misalnya 50.000 kan kita bisa kurangi jadi 10.000 bisa dengan itu. Tapi yang lain tidak bisa. Mengurangi uang transport mau jalan kaki, kecuali ganti dengan sepeda bisa. Nah itu jadi salah satu buah pertobatan adalah membuat konten tadi terhadap keuangan kita. Tanpa itu banyak kegagalan di sana. Amin. Jadi usahakan yang pakai yang alami. Ini kita kembali ke sana. Makanya kan ada sekarang di daerah sini ada kampung apa? Organik ya. Ada kampung organik, saya pernah pengobatan di sana. Itu kampung organik dan itu sayur-sayurnya kalau di supermarket lebih mahal loh dari sayur biasa. Nah pilihlah yang organik tadi. Amin. Amin. Oke. Silakan yang lain. Ya. Cek. Shalom Pak. Shalom. Saya pernah membaca sebuah artikel mengenai food combining yang itu isinya sama seperti yang Bapak sampaikan, bahwa kita harus lebih banyak makan sayur dan menghindari daging-daging seperti itu. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa minuman yang paling baik memang air putih, tapi saat makan, sesudah makan, nggak boleh langsung minum, paling nggak kasih jarak 15 menit baru minum air putih. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya. Benar itu memang. Jadi prinsipnya begini, itu benar. Jadi waktu kita makan Bapak Ibu, jangan langsung minum air banyak, apalagi air dingin, itu tidak bisa. Kalau air dingin, itu langsung makanan itu ada lemaknya membeku, tidak bisa diserap. Langsung dia masuk ke bawah, lalu itu nanti menimbulkan masalah di usus besar. Jadi kalau makan itu jangan banyak minum air, minum saya sedikit. Karena waktu kita masuk makanan, tubuh mengeluarkan enzim untuk mengolah makanan tadi. Nah kalau kita masukkan terlalu banyak air, itu nanti enzimnya tidak mencukupi untuk itu sehingga nanti makanannya tidak diolah dengan baik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, waktu makan harus dikunyah.
Harus dikunyah. Berapa kali? Berapa kali? Ada yang mengatakan 30, pokoknya di atas 30 kali. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan utama dikunyah itu bukan hancur sebenarnya, supaya dia mendapat air liur. Jadi ada kesempatan dapat air liur, lalu itu ditelan, sudah ada enzimnya, ditambah lagi enzim dengan perut, bisa diolah dengan baik. Tapi kalau tidak didapat air liur, itu sangat berbahaya, dia kaget di dalam, maka timbul masalah. Itu sebabnya pada keadilannya Yahweh di situ. Orang yang ompong tetap kunyah-kunyah juga, supaya dapat air liur di situ, supaya ditelan. Keadilannya Yahweh di situ, Bapak Ibu. Ada gigi, tidak ada gigi, yang penting dia dapat air liur. Standarnya sebenarnya mudah. Kalau kita makan makanan, sayur dan sebagainya, saat dikunyah sudah mulai rasa agak manis, nah ditelan. Karena itu sudah cukup enzim. Itu sebabnya mengapa kita dianjurkan tadi makan ikan yang bersirip dan bersisik. Karena pada umumnya makanan ikan dari yang bersirip dan bersisik itu banyak apanya? Hah? Banyak durinya. Sehingga waktu makan kenapa? Apa? Pelan-pelan. Amin. Bayangkan Yahweh sudah atur demikian, Bapak Ibu. Jadi kalau makan ikan yang bersirip dan bersisik, pada umumnya banyak tulangnya. Tujuannya supaya apa? Makannya pelan-pelan. Coba kalau makan ikan yang bersisik makannya cepat, kenapa? Keselak di leher. Kalau keselak di leher ke THT lagi. Jadi itu tujuannya, Bapak Ibu. Makan harus dikunyah, jangan langsung ditelan. Itu sebabnya juga kalau minum jus buah jangan langsung ditelan, dikumur-kumur dulu baru ditelan. Jadi beri kesempatan itu harus dapat air liur dulu, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau minum jus jangan langsung ditelan, dikumur-kumur dulu baru telan, kumur-kumur telan, jadi dapat enzim dulu. Karena kalau tidak bermasalah di perut. Amin. Ada juga yang salah, Bapak Ibu, begini. Kalau makan buah pagi sakit perut. Masih ada bilang begitu? Tidak. Orang dulu itu mengapa makan buah sakit perut? Bukan kandungan buahnya, tapi kuman yang ada di buah tadi. Kan pada umumnya buah mangga di kampung itu kan di situ biasanya diparkir kerbau toh. Rata-rata di kampung begitu kan. Di bawah pohon-pohon mangga itu kan diikat kerbau. Di situ ada kotorannya. Buah mangganya jatuh, diambil, cuma dia lap-lap baru dia makan. Jadi yang bikin sakit perut bukan buahnya, kuman yang ada di kulit buahnya. Jadi kalau makan pagi-pagi coba cucilah bersih itu buah, dikupas yang dari pasar, tidak akan sakit perut. Yang bikin sakit perut itu kumannya. Amin. Jadi jangan lagi percaya makan buah sakit, makan buah pagi sakit perut, jangan. Itu yang bikin sakit perut bukan buahnya, kumannya. Atau yang kedua, tidak dikunyah, langsung ditelan. Jadi dikunyah itu supaya dapat enzim di mulut. Di sini ada enzim, banyak sekali enzim di situ supaya dapat di makanan ditelan. Di sini sudah siap diolah lagi jadi bermanfaat. Amin. Jadi itu sangat benar itu. Jadi jangan dicampur langsung dengan air. Maksudnya jangan banyak gitu ya. 1 gelas cukup. Ya. Oke, yang lain? Oh, masih banyak. Silakan. Saya, Pak. Ya. Iya, saya mau tanya, orang yang sering sakit mah itu, banyak orang berpendapat kalau sakit mah itu mesti berhubungan dengan pikiran, karena banyak mikir. Dan selama saya ke dokter, selalu dokter nanya, punya masalah apa? Atau semalam mesti nggak tidur ya? Jadi menyebabkan sakit mah gitu loh. Tapi kan kalau dari penjelasan Bapak tadi kan berbeda. Itu kan penyebabnya karena kurang minum, kebanyakan sakit penyakit. Ya, itu pertanyaan saya. Amin. Itu memang salah. Jadi naiknya enzim di lambung itu memang pertama yang paling utama adalah makanan memang. Yang kedua memang pikiran, benar.
Makanya Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah Obat. udah tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya persoalan, berdoa, jangan dipikirkan. Memangnya dipikirkan kan selesai, kan tidak toh? Apalagi kalau marah sama orang, dendam sama orang, kita mikirin dia terus. Padahal dia di sana lagi tertawa cerita dengan temannya, kita mikirin, ngapain? Makanya Tuhan bilang, ampuni dan melupakan. Amin. Ya, jadi memang bisa pengaruh berpikiran. Jadi kalau ada pikiran berdoa. Banyak orang begini Bapak Ibu. Waktu dia berdoa, Tuhan aku serahkan persoalanku. Begitu dia amin, diambil lagi. Dipikirkan lagi. Jadi kalau sudah berdoa lepas ya kan. Jangan pikirin lagi, itu kan sudah urusannya Tuhan. Amin. Nah, banyak orang begitu kan. Dia berdoa, dia kasih Tuhan. Habis berdoa amin, ambil lagi. Jadi jangan Bapak Ibu ya. Benar memang pikiran juga. Makanya ini kan hanya dua tadi kan semuanya termasuk pikiran yang benar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengampuni termasuk sebenarnya. Karena mengampuni itu banyak masalah bisa muncul. Oke. Yang lain ya di belakang. Ya, saya berikan kesempatan yang di belakang mungkin. Ya. Shalom Pak. Shalom Pak. Kalau begitu be vegan itu jauh lebih bagus ya Pak? Be a vegan. Vegetarian. Oh vegetarian. Ya. Ya. Vegetarian memang bagus. Tapi yang kalau Alkitab kan tidak mengajarkan vegetarian yang 100%. Kalau vegetarian murni kan dia tidak mau makan daging sama sekali. Tidak mau makan ikan yang bernyawa, tidak mau. Itu juga kan melanggar firman. Kan firman bilang boleh makan toh. Yang dari laut, yang penting bersisik. Yang bernyawa itu yang dagingnya saja itu pun terbatas. Makanya memang bagus Pak, tapi akan kurang bagus sebenarnya karena itu akan berjalan sesuai dengan kalau vegetarian murni 100% itu bukan mengikuti firman, tapi itu mengikuti manusia, hikmat manusia. Mana mau Bapak hikmat manusia atau hikmat dari Tuhan? Hikmat Tuhan lah ya. Jadi itu memang bagus tapi kurang sempurna. Yang sempurna ya firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, oke. Kecuali ada beberapa hal penyakit ya mungkin sudah harus vegetarian murni kalau penyakit. Tapi kalau sehat tidak usah. Karena kita masih membutuhkan sesuatu dari ikan tadi dan daging juga. Amin. Ya, silakan yang lain. Ya, ada lagi? Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya, kalau kita makan sayur-sayuran itu katanya bagus. Cuma saya dengar kalau sayur-sayuran juga bisa mengakibatkan penyakit asam urat. Apa betul Pak? Terima kasih. Amin. Ini pertanyaan juga ya. Jadi begini. Memang di setiap sayur itu ada asam urat. Tetapi dibanding di daging, itu jauh lebih banyak di daging. Yang pertama. Yang kedua, asam urat terbentuk di sayur kadang-kadang itu karena terlalu dimasak, terlalu masak. Sehingga dianjurkan sebenarnya makan makanan sayur yang mentah. Karena sayur mentah itu mengandung enzim. Dan enzim itu yang disebut unsur hidup, itu yang kita butuhkan. Jadi memasak itu yang sangat tidak bagus kalau terlalu masak. Itu dia merusak enzimnya sehingga dia berubah. Tapi memang kalau sudah asam urat, ya itu ada beberapa sayur yang harus dihindari. Kayak kangkung, bayam, terus daun singkong, itu sudah mesti dihindari. Dikurangi ya. Dan kalaupun mau makan itu jangan ditumis, tapi direbus. Jangan dikasih santan, direbus. Itu cara membuatnya sampai jangan terlalu tinggi asam uratnya. Jadi memang yang daftar-daftar tinggi, tadi kalau sudah asam urat jangan lagi. Tapi kalau kita masih normal, dimakan tidak apa-apa, dia tidak akan tinggi.
Yang penting airnya cukup 2. Nah, karena nanti dibuang juga itu. Dia mampu dibuang. Nah, luar biasanya Yahweh itu kan. Makan sudah diatur, air diatur supaya normal. Nah, kurang dari itu berbahaya. Tapi kalau sudah asam urat tinggi, beberapa makanan tadi mesti dihindari. Oke, silakan yang lain. Ya, ada lagi. Saya beri kesempatan 2 orang penanya lagi. Ya, masih ada. Bapak Ibu nanti di dalam yang kalau sudah nanti jadi itu dibagikan. Di belakang saya tulis ada telepon, ada nomor telepon, ada alamat email, ada nomor WhatsApp. Nanti kirim lewat situ saja, saya akan jawab. Men, silakan yang lain. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan untuk makanan setiap hari, saya biasa makan sayur yang hanya direbus dan kasih garam saja. Tetapi untuk lauknya, kami sering menggunakan tongkol atau ikan asin, tahu tempe, hanya itu. Ya. Tidak lebih, mungkin makan daging itu hanya seminggu sekali. Ya. Yang saya tanyakan, setiap saya makan, kami sekeluarga, mungkin karena sudah turunan, itu ketika kita makan sayur dengan lauk yang mungkin hanya tahu tempe, ikan asin, tapi selalu harus ada sambal. Dan sambal itu pun kita menggunakan lombok setan namanya. Dan ketika kita sudah makan lombok setan itu rasanya sudah puas. Saya pernah merasakan sendiri anak-anak tidak mau makan karena tidak ada lombok setan. Dan katanya hidup ini seperti tidak ada cinta kalau tidak ada lombok setan. Iya. Masalahnya di mana, Bu? Kadang-kadang kita juga merasakan sakit perut. Tapi ketika kita sudah makan dengan puas, sakit perut sudah sembuh, kita tidak kapok lagi untuk makan. Itu pola makan keluarga saya setiap hari. Ya. Apakah dengan efek sambal yang seperti itu mengakibatkan penyakit bagi kami? Yang pertama itu, yang kedua, pola minum untuk 2 liter itu dalam keluarga saya hanya suami saya yang bisa melakukan. Ya. Untuk saya, satu kali lagi Pak, untuk saya belum bisa minum banyak, karena ketika saya minum sehari itu 3-4 gelas saja, saya sudah sering ke belakang. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa minum 2 liter dan saya tidak sering ke belakang? Sehingga kalau ke gereja saya tidak terganggu, Pak. Terima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu, memang sambal itu sangat bagus ya. Menurut beberapa buku. Ya. Itu sangat bagus. Tetapi kalau lambung kita sudah tidak mau terima, jangan dipaksa. Amin. Jadi kalau sudah sakit mah, jangan lagi makan lombok. Tapi kalau dia masih bagus, jangan ya. Kalau dia sudah masih bagus, silakan. Tapi kalau sudah perut kita sudah tidak mampu, jangan dipaksakan, itu berbahaya. Amin. Karena semua yang dipaksa itu berbahaya. Nah, untuk minum air seharus 2 liter, Bu. Biar bagaimanapun kan itu perintah Bapak Yahweh, harus dilakukan. Harus memulainya. Memang awalnya kita akan suka ke belakang. Tapi lama-lama kalau sudah dia teratur bagus, nanti dia akan mengatur sendiri. Jadi saat penuh baru ke belakang, saat penuh baru ke belakang. Itu nanti akan penyesuaian. Yang penting kita melakukan. Sebab tadi kan janji Yahweh ya, kalau kita melakukan kan dia membela firman-Nya. Amin. Jadi tidak usah dipikirkan yang lain, lakukan saja, taat saja. Pasti dia akan membuat perubahan-perubahan itu. Amin. Oke, masih ada? Ya. Oke, silakan. Saya mau bertanya Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ini pernah mendengar tentang intoksikasi air, keracunan karena meminum terlalu banyak air. Nah, itu bisa dijelaskan Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita kita memakan sayur itu dengan tambahan vitamin C itu tidak boleh karena adanya penyembutan di ginjal itu menyebabkan batu ginjal, itu bisa dijelaskan juga Pak. Kemudian yang berikutnya,
tadi dijelaskan susu itu tidak boleh lah. Kemudian bagaimana dengan susu fermentasi, Pak? Susu fermentasi dengan susu formula. Nah, itu bisa dijelaskan juga, Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi tentang keracunan air. Jadi Bapak Ibu, orang keracunan air itu kalau ginjalnya sudah rusak. Kalau ginjalnya masih normal tidak akan ada masalah. Jadi kalau dia keracunan air itu karena ginjalnya sudah mulai masalah. Jadi kalau ginjal sudah masalah, memang jangan minum air banyak lagi. Karena tadi kan sudah perubahan patofisiologis. Kalau sudah pada saat itu ya memang harus dihindari. Tapi kalau orang normal tidak akan mengalami itu. Jadi kalau dia mengalami keracunan air itu kalau ginjalnya sudah mengalami masalah. Tapi selama ginjalnya normal tidak akan ada terjadi itu. Itu. Kemudian yang kedua tadi? Sayur ya, plus vitamin. sayur. Jadi vitamin itu kan hanya tambahan saja. Kalau kita kurang baru diminum, tapi kalau enggak usah. Jadi vitamin itu hanya namanya suplemen. Artinya kalau merasa kurang baru ditambah. Nah, bagaimana cara tahu kurang atau tidak? Ya periksa dulu darahnya. Diperiksa. Nanti kalau lihat, oh ini memang kurang, perlu vitamin, baru nambah. Kalau tidak, jangan ditambah sendiri. Ya, gitu. Jadi harus. Tapi kalau makan sayur buah dengan bagus, pasti. Jadi makanya kan tadi wanita yang bijak itu tahu mengatur makanan. Artinya apa? Boleh tempe tiap hari, enggak apa-apa. Hari ini tempenya digoreng, besoknya tempe dibacem, lusanya tempe di apa lagi, dipepes, lusanya tempe di apa lagi. Enggak apa-apa tempe setiap hari. Yang penting jangan tempe goreng terus. Itu sebabnya wanita bijak harus pintar masak. Amin. Jadi makanan harus bervariasi. Nah, bagaimana bervariasi kalau tidak ada pengetahuannya tentang pola makan? Harus tahu, baca majalah-majalah yang cara makan, tapi hindari. Oh ini yang non koser jangan diikuti, ikuti yang koser, yang tahor tadi. Amin. Jadi harus pintar masak. Amin. Oke. Yang ketiga tadi Susu fermentasi. Ya, ini kan masalah. Jadi semua yang olahan teknologi manusia tidak semua baik. Kalau Bapak Ibu lihat ada buku, itu buku tentang 7 penyebab kanker. Di situ diuraikan mengapa ada susu formula, mengapa ada iklan susu. Itu adalah politik dagang dari Amerika dulu, Dewan Politik Amerika. Jadi dia memakai itu, caranya memakai ahli anak. Lalu dengan itu dianjurkan orang minum susu formula sampai ke sini pengetahuan itu. Padahal awalnya tidak seperti itu. Jadi minumlah yang alami. Semua ini proses itu belum tentu bagus. Termasuk Bapak Ibu ya, petsin ya, dihindari ya. Petsin, Sasa, Moto, Miwon, MSG, monosodium glutamat. Itu tidak bagus. Karena itu dibuat dari gula tetes tebu. Bapak Ibu tahu enggak gula tetes tebu? Tebu diolah. Ini tebu bulat-bulat masuk pabrik. Nanti kan airnya hitam kan? Diolah dengan zat kimia, jadi ada sisanya, gitu kan? Lalu dia jadi kuning. Jadi kuning dia kan jadi batu dulu. Itu namanya rafinasi. Nah, rafinasi ini nanti diolah dulu, diolah lagi jadi kayak pasir, itu kan ditambah zat kimia. Jadi kuning. Ada sisanya lagi namanya tetes tebu. Dari kuning diolah jadi putih, itu pakai zat kimia lagi. Sisa katalisatornya tadi namanya tetes tebu. Tetes tebu itu hanya 2, dibuat spiritus dan dibuat petsin. Sebenarnya petsin itu racun, seharusnya cuma buat spiritus. Makanya Bapak Ibu kalau cium spiritus dengan cium petsin baunya sama.
Sama, karena dari bahan pokok yang sama. Jadi sebaiknya jangan memakai petsin. Nah, bagaimana memanipulasi supaya itu? Ganti aja dengan gula merah. Gula merah. Jangan juga pakai gula pasir, gula merah. Karena gula merah sangat dianjurkan juga. Gula merah yang baik dari pohon aren maupun pohon kelapa. Itu yang bagus. Jadi hindari petsin Bapak Ibu, itu sangat tidak bagus. Memang dianjurkan 0, berapa gitu per hari. Tetapi ingat, ini kan racun. Dia masuk tubuh tidak akan mengolah, dia akan timbun di mana-mana. Dalam jangka lama bisa menimbulkan berbagai penyakit. Jadi dalam beberapa buku dikatakan salah satu penyebab kanker adalah itu, MSG. Termasuk juga lemak, itu juga bisa menimbulkan kanker. Jadi memang makanya Bapak Yahweh melarang kita tadi itu tujuannya sudah sangat banyak sekali manfaatnya. Amin. Masih ada lagi? Untuk pertanyaan ketiga tadi dari Saudara Michael itu mengenai susu fermentasi, termasuk yogurt, kefir, kemudian seperti menyebutkan merek Yakult itu bagaimana Pak? Ya, tadi kan makanya kan begini, ilmu pengetahuan itu selalu menawarkan dianggap itu bagus, padahal tidak semuanya bagus. Jadi mari kita ikut apa yang kata Alkitab saja. Itu selalu biasanya makanan-makanan seperti itu mungkin sekali-sekali, jangan jadi harian. Karena begitu harian, karena itu sudah ada tambahan-tambahan, ada proses yang lain. Itu pasti tidak bermanfaat bagi tubuh. Selalu diiklankan yang baik-baik, di belakangnya yang jeleknya tidak. Itu pasti ada dampak samping di sana. Jadi sebaiknya jangan itu menjadi kebutuhan harian lagi, hal seperti itu. Karena ilmu pengetahuan ini berkembang terus. Apa yang dianggap baik sekarang, 10 tahun ke depan belum tentu bagus. Karena ada penemuan-penemuan baru. Tapi Alkitab, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin membuktikan kebenarannya. Amin. Tadi kan tampilan-tampilan itu 4 macam itu disorot ke Alkitab, ternyata luar biasa kan, belum lagi yang lain. Jadi hal-hal temuan ilmu pengetahuan itu belum tentu semua baik. Mungkin baik sekarang, 10 tahun kemudian ditinggalkan, karena dia berkembang terus. Oke. Jadi jangan mengambil risiko, maksudnya di situ. Jadi semua yang difermentasi itu tidak bagus. Makanya kan mengapa? Ingat, pohon nirai itu kalau baru ditadas, dimasak jadi apa? Gula merah. Dibiarkan mengalami fermentasi menghasilkan apa? Alkohol. Waktu diminum jadi alkohol, akibatnya apa? Mabuk. Jadi itu bukan untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi nanti setelah jadi asam, jadi cuka juga bisa memat. Tapi perubahan fermentasi selalu ada hasil negatif di situ. Walaupun kecil, tapi di kemudian hari kalau dia namanya hasil fermentasi, begitu dikonsumsi dalam jangka lama pasti berbahaya juga. Nah itu, jadi semua yang fermentasi kalau dimakan terlalu banyak itu tidak bagus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Masih ada? Kalau tidak ada nanti ya, kalau sudah dapat itu di belakang ada nomor telepon saya, ada email di situ. Silakan kirim di situ. Nanti saya akan kirimkan bahan-bahan yang ada pada saya akan kirim kepada Bapak Ibu. Di situ juga ada Bapak Ibu kalau buka buku terakhir itu kan ada cara memasak mie yang bagus. Tapi sebenarnya dihindari lah. Itu kan cuma tips-tips saja, tidak akan menjamin kita. Yang menjamin kita siapa? Lewat firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin.